Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Daskom Tell You. Nah, seperti biasa, di sini kita akan memberikan suatu video tutorial. Nah, kita udah sampai modul terakhir, modul 9, yang isinya tuh file sekuensial. Nah, di sini karena modul terakhir, mungkin agak sedikit sulit, tapi kita santai aja. Di sini kita akan belajar bareng-bareng ya. Oke, langsung aja. Apa sih file sekuensial itu? File sekuensial adalah suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara berurutan. Penyimpanan tersebut disimpan pada external storage yang bersifat permanen. Nah, jadi si file sekuensial ini yaitu bakal menyimpan randingan program yang telah kalian buat. Nah, misalnya kan kalian pernah tuh bikin program file struct atau yang isinya itu ada nama, name, kelas. Nah, itu kalau kalian bikin, kan kalian misalnya daftar, isinya nama, name, kelas, terus kalian login, terus kalian tampilin. Nah, itu kan bisa tuh, tapi pas kalian close lagi, kalian harus daftar lagi kan. Nah, kalau di file sekuensial ini, yaitu bakal nyimpan apa yang telah kalian isi atau kalian input. Itu. Jadi misalnya kalian udah ngisi tuh nama, name, sama kelas di suatu struct. Nah, terus kalau kalian close program ya, nah nama nim sama kelasnya itu pas dibuka lagi itu masih ada karena dia disimpan dalam satu file. Nah, sifat penyimpanannya itu bersifat permanen di dalam satu file Anda atau di dalam hard disk kalian gitu. Nah, langsung aja ya. Nah, ini ada format file sekuensial, ada file, lalu bintang nama pointer ke file. Nah, namanya juga file sekuensial, kita pasti bakal membuat file baru kan. Nah, di sini kita memberikan nama filenya, ya file bintang.com. Nah, ini merupakan nama file yang akan kita buat, namanya file bintang.com. Nah, ini bisa bermacam-macam di suatu program, bisa ada banyak gitu. Ada file bintang.com, terus yang kedua ada file bintang looping. Nah, jadi kita bakal menggunakan dua file tuh. Nah, terus di sini ada tahapan operasi file. Pertama ada membuka atau mengaktifkan file, yang kedua melaksanakan proses file, dan yang ketiga menutup file. Membuka file, formatnya itu ada file bintang fopen dalam kurung char nama file char mode. Nah, namanya juga kan membuka file, pasti dia akan membuka kan. Nah, dia itu pasti ada perintahnya. Nah, perintahnya itu sama kayak di Word, di Excel. Itu kan ada new, ada open. Nah, ini kalau buat membuka kita pakai open. Nah, dia kasih sintaks ini. Bintang open. Nah, itu sintaks buat membuka si filenya. Nah, ada cara nama file, kita bakal membuka nama file yang 7. Nah, nama file ini ada dua jenis. Ada jenis yang teks sama jenis yang biner. Kalau teks dia bakal ekstensinya itu .txt. Sementara kalau biner ekstensinya itu .dat. Nah, terus modenya ini perintah atau mode-mode untuk membuka, untuk melakukan suatu perintah kepada si file itu. Dia itu bisa membuka, bisa membaca, bisa menuliskan dan sebagainya. Ntar kita jelasin. Oke. Ini ada contoh penggunaannya. Ini ada fp sama dengan fopen dalam kurung dascom.txt, w. Nah, fopen tuh berarti kan dia bakal membuka file bernama dascom.txt. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau txt berarti kan dia jenisnya tuh file sequential text. Nah, kalau yang biner tinggal diubah aja jadi dascom.dat. Nah, terus ini ada modenya nih. Modenya ada macam-macam, ada W, ada R, akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, terus di sini kita tinggal tambahin, kalau bisa teks itu tinggal WT, kalau biner tinggal WB gitu. Selanjutnya nih mode-modenya. Oh ya, sebelumnya maaf. Nah, di sini tuh kan dia W sendiri nih. Kalau W sendiri itu apa maksudnya? Nah, kalau dia nggak ada tambahan imbuhan lainnya, kalau WB sama T, yaitu default, secara default dia itu
otomatis jadi si file teks. Makanya di sini kan dascom.txt seperti itu. Terus ini ada mode-modenya ya. Mode-modenya yang tadi saya bilang yang ada banyak, ada 6. Itu ada R, WA, R+, W+, dan A+. Kita masuk dari R itu kan singkatan dari reading, yaitu membaca. Gampangnya gitu aja ya. Jadi dia bakal membuka file yang telah ada untuk proses pembacaan atau reading. Jika file belum ada, maka pembukaan file akan gagal dan fungsi fopen akan mengembalikan nilai 0. Jadi fungsi itu dia bakal membaca file yang telah dibuat. Nah, kalau file belum ada, dia itu nggak bisa. Ya kan, kalau misalnya kalian baca buku, kalau bukunya nggak ada kan, kalian nggak bisa baca apa-apa kan. Nah, sama kayak dia. Kalau file belum ada, dia membuka file yang 7. Sementara file belum ada, nah, dia mau baca apa? Makanya dia membalikan nilai 0 seperti itu. Terus W ini dari kata writing, artinya menulis, yaitu membuka file untuk proses penulisan. Apabila file belum ada, maka file akan dibuat. Sementara apabila file yang didefinisikan sudah ada, maka file tersebut akan dihapus tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibuat file baru dengan data kosong. Nah, dia itu bakal melakukan proses penulisan. Jadi kalau kalian mau bikin file nih, kalian mau ngisi apa? Nah, itu tinggal pakai W atau writing. Tapi kalau misalnya filenya udah ada, misalnya kamu mau menulis di file namanya dascom.txt. Nah, sementara di dascom.txt itu ya ada isinya, misalnya aku, kamu, dia. Nah, kalian bikin nih di program kalian fopen dascom.txt, W, terus kalian isi misalnya aku cinta kamu. Nah, si dascom.txt yang tadi ya udah ada tulisan aku, kamu, dia, pas di read lagi dia bakal mengganti jadi aku cinta kamu gitu. Jadi dia bakal mengganti atau menghapus file yang udah ada gitu. Dia bakal diganti sama file yang baru yang dia bikin baru itu. Nah, terus ada A. A ini apa sih? Kalau A ini dari katanya itu appending, yaitu menambahkan. Jadi dia itu bakal membuka file untuk proses penambahan data. Apabila file belum ada, maka file akan dibuat. Sementara apabila file telah ada, maka data yang dimasukkan ke dalam file akan ditambahkan pada bagian akhir dan dari data lama atau end of file. Nah, jadi kalau misalnya datanya belum ada nih, dia tuh fungsinya sama kayak W. Dia bakal membuat atau langsung menambahin sendiri gitu. Terus kalau filenya udah ada, dia bakal menambahkan di baris di data terakhir, data lama. Misalnya pertama tuh kita udah bikin dascom.txt, isinya aku cinta kamu. Nah, terus kita pakai format dascom.txt, A. Nah, berarti kan dia bakal menambahkan, misalnya mau tambahkan itu tapi bohong. Berarti kan ntar pas di read itu akan menampilkan aku cinta kamu tapi bohong. Nah, kayak gitu. Kita buat si appending. Oke, di appending itu kalau di txt dia itu bakal nambah di belakang data atau karakter terakhir. Nah, sementara kalau di biner dia bakal nambah di bawahnya gitu. Kayak fungsi /n. Jadi kalau teks itu tanpa /n, kalau biner itu terbiasa otomatis /n. Gitu. Nah, ini R+. R+ itu membuka file untuk proses pembacaan dan penulisan. Apabila file belum ada, maka file akan dibuat. Sementara apabila file telah ada, maka data baru akan ditambahkan pada bagian awal, yaitu dengan melakukan penimpaan atau forwarding terhadap data lama yang sebelumnya telah ada. Nah, dia itu sama kayak yang awal itu si R biasa. Tapi ini ada R+, sama juga plus kan. Pasti ada kelebihannya sedikit. Ya, ini kelebihannya dia bisa dapat penulis. Nah, penulisnya itu sama kayak si W tadi, yaitu bakal nulis dengan melakukan penimpaan atau forwarding terhadap data lama yang sebelumnya telah ada. Tuh. Terus ini ada W+. W+ ini sama kayak yang plus itu pasti ada tambahannya. Jadi dia membuka file untuk proses penulisan dan pembacaan. Apabila file belum ada, maka file akan dibuat. Sementara apabila file telah ada, maka file tersebut akan ditimpa atau forwarding dengan file baru. Nah, jadi dia itu bakal sama kayak si W biasa, dia bakal menulis.
tapi dia juga bisa sekaligus dengan membaca. Tuh, dia baca dulu file yang udah dibuka itu apa. Tuh. Ya plus lah, dia berarti bisa nambahin. Bedanya si W plus sama R plus, kalau R plus itu fungsi utamanya untuk membaca, nah kalau W plus fungsi utamanya itu untuk menulis. Itu aja. Terus A plus itu dia bakal membuka file untuk proses pembacaan dan penambahan data. Apabila file belum ada, maka file akan dibuat. Sementara apabila file telah ada, maka data yang dimasukkan ke dalam file akan ditambahkan pada bagian akhir dari data lama atau end of file. Nah ini tuh mirip-mirip sama si siapa tadi? Pending. Nah dia bakal menambahkan di bagian akhir disebut menambahkan kan. Tapi dia juga bisa membaca juga. Dia juga kan A++ gitu. Nah, terus lanjut aja. Ya kalau misalnya tadi yang biner sama teks tinggal tambah aja. Ini jadi RT, WT, AT. Tapi kalau misalnya teks kan nggak perlu kan. Kalau teks itu kalau kita nyatain dengan RWA itu dia udah otomatis jadi teks. Nah kalau biner tinggal tambahin aja jadi RB, WB, AB, AB+, WB+, RB+. Itu aja. Nah ini kita masuk ke memproses file. Memproses file ini ada dua bagian, itu ada teks dan biner yang saya bilang tadi, yang ada .txt dan .dat. Ini masuk ke teks. Nah file teks, file yang pola penyimpanan datanya dalam bentuk karakter atau string. Nah jadi file teks ini khusus untuk membuat bentuk karakter atau string. Jadi misalnya kamu menulis karakter atau string, jadi dia buat si file yang sederhana gitu. Itu bisa buat itu. Sementara untuk membuat angka, membuat track itu nggak bisa, kan terlalu kompleks. Nah ini yang tadi saya bilang, apabila underscore fmod tidak dilipatkan dalam proses atau program B atau T, maka mod file yang terdapat T atau B akan diperlakukan sebagai file teks. Nah ya tadi kalau misalnya tadi kan ada W, R, sama A. Kalau dia nggak ada imbuhan T atau B, berarti dia otomatis masuk ke file teks itu. Nah, oke, lanjut. Nah, file text itu ada dua fungsi yang dipakai untuk melihat dan membaca data string pada file. Nah, ini bukan lihat membaca kan sama ya. Jadi itu maksudnya menyimpan dan membaca. Gitu. Nah, untuk menyimpan kita pakai fputs. Ini fputs. Kalau membaca kita fgets. Oke. Nah, si fgets ini dia itu bakal membaca string atau membaca char. Kalau gets itu kan apa? Kemarin itu kan ada gets, ada scanf. Nah, kalau gets kan berarti khusus string kan. Nah, berarti dia akan baca string. Formatnya itu adalah fgets yang kurang char dan str, int n, file pointer file. Nah, jadi char bintang str itu nama jadi variabelnya. Misalnya kayak kalau di kalau kalian bikin program ada char nama 20, berarti kan kalian bakal masukin si variabelnya itu kan nama. Nah, di sini kita nulisnya tinggal fgets dalam kurung nama, int n. Int n itu jumlah yang mau dibaca. Misalnya kita menggunakan kalau di file sequential itu size of filenya, size of itu, terus size of si variabelnya. Size of itu dia itu jumlah datanya. Kita kalau di file sequential bisa pakai size of. Terus file bintang pointer file. Nah ini tuh file yang 7, kita mau masuk ke file yang mana? Kalau tadi kan dijelasin di awal, misalnya kayak tadi kan f bintang f -com, ya kan ya. Nah itu di sini dia tulisnya di sini. Jadi kalau ditulis lengkapnya itu jadi fgets char, bisa char nama, misalnya fgets dan kurung nama, size of nama, f-com gitu. Nah, -com aja nggak apa-apa sih, biasanya sih -com aja biar gak bingung. Nah, fputs itu untuk menyimpan data string pada file. Nah, dia untuk menulisnya atau menambahkan, jadi pakai fputs. Meletakkan kan, puts itu apa? Meletakkan kan. Put s berarti meletakkan string gitu. Kita bintang string yang tadi nama, file 7, namanya misalnya file -com, berarti nama, -com. Ya, gitu aja. Nah, terus ini ada fungsi-fungsi pada file text. Nah, ini itu kita bakal langsung nyoba ke source code-nya karena dengan programnya.
atau menyimpan data string. Nah ini menyimpan data string, berarti kan kita bakal membuat baru kan. Nah kita pakai w, lihat pakai w tanpa imbuhan, jadi dia otomatis jadi si teks. Nah kita bakal buat file namanya contoh.txt dengan standarisasinya itu pakai ini bintang ftext. Dia bakal membuka file namanya f_text yang berisikan contoh.txt tuh. Nah, ini push ini, nah dia kan bakal meletakkan atau menyimpan string. Nah, string yang kita bakal isi nih, kan kita get string dulu nih. Dia bakal naruh stringnya kan. Dia mau kayak biasanya kan ada scanf dulu kan buat nyimpan. Ini kita pakai get. Terus ada fput string, ftext. Ftext itu apa? Ftext ini si filenya. Nah, file ftext. Nah, sekarang kita run. Nah, ini di sini kita bakal ngisi. Saya mengisi apa ya? Aku cinta kamu. Bentar. Nah, kalau kita udah enter, udah selesai. Nah, dia itu otomatis bakal membuat suatu file dengan format contoh.txt dengan ekstensinya txt di file yang kalian simpan di sini. Saya di Windows Desktop modul 9. Nah, berarti di folder modul 9 bakal ada file kalian itu yang namanya contoh.txt. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini kan ada contoh.txt. Ini bisa kita buka. Nah, isinya apa? Aku cinta kamu. Nah, ini kayak typo nih tadi aku. Isinya ntar bakal sama lah sama yang kalian isi itu. Nah, udah. Terus kita lihat lagi di nih PowerPoint-nya. Itu buat menyimpan. Jadi dia bisa menyimpan kan. Terus kita baca nih, bacanya pakai si defc-nya itu juga bisa pakai baca data string. Nah, ini dia. Nah, sama kayak tadi nih, ada char stringnya. Nah, ini filenya harus sama nih. Kan tadi kan buat menulis kita pakai ftext. Nah, itu juga pakai ftext juga. Nah, kita membuka file yang tadi. Nah, filenya itu namanya apa? Contoh.txt. Nah, itu ini harus sama. Nah, ini modenya kan buat kita membaca. Berarti kita pakai mode R. Oke, nah ini size of string. Nah, berarti dia bakal membaca data sebanyak data stringnya itu gitu. Taran. Nah, sama kayak tadi fgets, dia bisa baca pakai karakter. Jadi langsung aku spasi cinta kamu gitu. Aku cinta kamu. Dia sama kayak si string. Oke, terus ada fungsi berikutnya menambah data string. Nah, menambah ini. Nah, dia bakal nih ada data string sama ftext sama, dia bakal membuka contoh.txt. Nah, kita sini bisa kayak A plus bisa A, bebas mau yang mana, sama kan. Kalau A plus tadi apa? Dia bakal menambah dan membaca. Kalau A berarti dia bakal menambahkan doang gitu. Kita coba nih output. Berarti kan tadi kan kita mau menginputkan kan. Mau menginputkan kita pakai put, meletakkan. Nah, kita sekarang dia bakal berubah jadi aku cinta kamu tapi bohong. Nah, sama kayak yang di teks tadi, dia tanpa ada spasi. Gitu. Oke, yang buat teks udah jelas. Sekarang kita masuk ke yang kedua, biner. Nah, file biner ini adalah file yang pola penyimpanannya di dalam disk berbentuk biner. Itu seperti bentuk pada format RAM. File biner dipakai untuk menyimpan data, bilangan atau data kompleks seperti struct. Nah, kalau kita bikin struct, itu kita pakai file biner. Soalnya dia bacanya per data yang masuk. Itu makanya dia file biner. Soalnya kalau tadi teks itu kan bacanya per huruf atau karakter kan. Nah, karena itu kan sederhana. Kalau kita file biner, kita bisa baca yang kompleks. Jadi dia bisa baca si abstraknya itu. Jadi dia langsung bisa baca nama, name, kelas gitu. Next. Nah, file biner memiliki 5 fungsi. Pertama itu ada membaca data. Nah, membaca data kalau si teksnya dia pakai apa tadi? Fgets ya. Nah, kalau di si biner dia pakai fread. Nah, gitu. Jadi si fread ini itu formatnya fread dalam kurung
void bintang buffer int n file bintang pointer file. Ini terus ini lupa kurung ya di sini, tutup kurung. Terus ada tutup kurung. Terus menyimpan data fwrite itu fwrite dan kurung void bintang buffer enter spasi jam underscore byte int n file bintang pointer file. Nah ini next dulu. Nah ini ada keterangannya. Buffer itu adalah pointer yang menunjukkan ke daerah memori yang akan ditempati data dari file disk untuk dibaca untuk fwrite, atau pointer yang menunjukkan ke daerah memori yang berisikan data yang disimpan ke disk untuk di fwrite. Nah jadi yaitu si fwrite ini dia bakal nih void bintang buffer, dia itu isinya misalnya kita bikin struct kita kasih nama daftar. Nah berarti di sini tuh kita bakal menuju pada si daftar itu, struct daftar itu. Nah kalau di satu program kan tuh structnya bisa macam-macam. Nah makanya kita dibagi, kita dikasih dulu kita mau baca yang mana. Kita baca struct namanya struct daftar intn. Nah intn ini jumlah datanya. Nah terus file bintang pointer file, nah itu file yang 7 tadi. Kayak misalnya tadi kan f underscore text yang kata text tadi. Nah itu tinggal pointer file, jadi isinya daftar intn kan integer, berarti harus jumlahnya angka kan. Jadi 1, file bintang pointer file, berarti isinya misalnya tadi f underscore text gitu boleh. Terus kalau menyimpan sama kayak fwrite, bedanya cuma ada integer byte. Nah itu tadi adalah jumlah byte yang akan dibaca atau disimpan. Nah itu dia kalau misalnya dia mau nyimpan data, nah dia pakai ini byte. Kalau n tadi itu menentukan banyaknya blok data berupa jumlah yang akan tulis untuk dibaca. Tuh. Nah untuk pointer file yang tadi kan yang dia mau buka yang file yang masih gitu. Nah terus ada menambah data. Menambah data itu sama kayak si menulis. Kalau menulis kan pakai fwrite, terus si void buffernya, terus ada jumlah si n-nya atau si size of-nya itu bisa pakai size of. Terus ini kalau si penulis dia kan di program awal itu pakai w. Nah untuk menambahkan berarti dia tinggal ganti. Oh ya kalau maaf, kalau di penulis kalau di bina berarti kan wb, kalau di menambahkan data tinggal diganti ab. Terus format ke bawah itu sama kayak si penulisan gitu. Nah terus ini agak susah, yaitu mengakses file biner secara acak atau fseek. Nah format itu ada fseek dan kurung file bintang pointer file long into offset integer posisi. Nah ini tuh file bintang pointer file tadi dia mau ke file yang mana, terus long integer misalnya nih kayak itu tipe data long integer. Offset itu maksudnya menyatakan jumlah byte terhadap posisi, jumlah byte-nya berapa terhadap satu posisi. Nah posisinya itu dinyatakan di sini, itu posisi integer posisi itu acuan untuk menempatkan penunjukan file. Nah ini nih, nah tadi nih ini contohnya, sini ada konstantanya. Ini buat si yang belakang itu tadi, yang si posisi, dia bisa tulis langsung kayak gini, bisa langsung seek underscore n. Kalau set berarti di awal file, kalau clear itu current berarti dia di saat ini, n itu di ending berarti di akhir. Nah nilainya itu nih 0, 1, 2. Nah terus ini contoh, ini penjelasannya. Kalau fseek berarti fp itu tadi yang nama file pointer yang mau tujunya, dia mau buka file yang mana, dia berarti bakal buka file fp dengan ditempatkan ke posisi ketiga byte setelah awal file. Nah dia bakal mencari posisi ketiga dari awal file gitu. Saya filenya ada abcde, dia mau nyari posisi ketiga dari awal, berarti kan dia bakal membaca si angka 3
gitu. Jadi baca ke data ketiga. Ini dia baca seek end, berarti baca dari akhir. Nah, berarti dia baca dari akhir file, sebelum akhir file. Tuh. Terus kalau secure berarti dia bakal mencari 3 file yang bakal dibaca atau dicari setelah file yang ada saat ini gitu. Terus nih, oke, tadi belum menjelasin soal si remove. Nah, ini menghapus data dalam biner. Nah, jadi kalau di biner dia bisa menghapus data. Itu gampang, dia pakai sintak itu namanya remove. Tahu lah kan, menghapus pasti remove kan. Remove tinggal nama filenya apa. Tuh. Oke, terus kita masuk ke nih fungsi-fungsi pada file biner. Kita menyimpan data, membaca data, menambah data, masuk acak, dan menghapus data. Itu sebenarnya sama kayak si file text, membuat bisa untuk menyimpan, membaca, menambah. Tapi kalau di file biner, dia juga bisa mengakses acak. Kenapa dia bisa mengakses acak? Nggak kayak file text. Karena kan kalau file biner tuh dia inputnya itu kan per data. Ada data 1, data 2, data 3. Nah, dia kan otomatis pasti bisa mencari secara acak data-datanya. Nah, kalau menghapus, nah dia juga sama kayak acak. Jadi bakal dia bisa mencari datanya dulu, terus mau hapus data yang mana, kayak gitu. Kita langsung dari menyimpan data. Nah, ini formatnya atau programnya. File bintang F struktur sama kayak tadi. Terus ini berarti kan dia bukan membuka file atau membuat file namanya bintang F struktur nih. Nama filenya F struktur. Ini kalau di biner kita bikin struct-nya. Nah, terus ini nama filenya daftar harga.dat. Nah, ini kalau tadi kan text to txt, kalau biner .dat. Nah, ini si modenya WB. Kalau tadi W doang, kalau biner tambahin imbuhan B tuh. Nah, terus ini buat banyak menu, ini buat pulangannya. Jadi kita mau struct pasti kan ada banyak menu kan, mau menu berapa saya tahu lah, kita tahu. Nah, di sini nih, di sini dia buat sintaks sih penulisannya. Jadi tinggal write daftar. Nah, daftar itu nama si struct nih, struct daftar. Nah, set of berarti jumlah itu sebanyak daftar, koma 1 dan jumlah itunya berapa? Oh yo, si satunya itu apa? Satunya itu dia itu banyak kayak blok data. Itu banyak kayak blok data yang mau ditambahin. Tuh. Terus extractor ini dia itu nama filenya extractor. Nah, ini kita bisa bikin macam-macam sih. Kita bisa file bintang F jangan F ya, dascom. Nah, berarti tinggal ganti aja di dascom. Gitu. Kalau misalnya namanya kita mau di sini bikin dascom, tapi di sini belum kita deklarasi, nah itu bakal nggak bisa dikompil kejuran. Gitu. Bisa dikompil tapi kompilernya error gitu. Nah, kita coba compile sekarang. Berarti sama kita tadi kan 01 5000, 02 7000. Nah, berarti berhasil yang kita inputin tadi itu sama kayak yang dibacanya. Tuh. Terus menambah data. Menambah data. Menambah data. Kalau menambah tadi itu dia sama kayak menulis, dia cuma di sini. Nah, ini kalau menambah dia pakai API, kalau membaca kalau menulis dia pakai WB. Terus ke bawah itu sama semua, tinggal tambahin aja sih, banyak perlu tambahan berapa. Ini juga sama pakai write kan. Ini formatnya ini sama nih, formatnya sama daftar, daftar 1 struct. Nah, ini coba kita jalan. Kan nanti dia bakal membaca menu 1 menu 2. Tadi kan awalnya menu 1 menu 2, kita tambahin menu 3 sama menu 4. Dia bakal nambah di data berikutnya ini aja. Ini kalau tadi di text dia kan nambahnya, berarti kalau di text dia nambah di akhir inputan kan.
akhir inputannya misalnya 0, dia bakal nambahnya di sini menu 3 harga 1000 gitu kan. Tapi kalau misalnya di biner itu nambah yang ngikutin data terakhirnya, bisa data kayak gini, jadi dia bakal ngikutin di data terakhirnya langsung di slash n. Itu bedanya. Kalau txt dia nggak ada slash n ya, kalau si biner dia langsung otomatis slash n. Terus fungsi berikutnya ada mengakses acak. Nah ini awalnya itu sama, jadi setelahnya tetap harus sama. Di sini kita deklarasi nih, ada si nomor record, ada intercept byte. Nah ini bebas sih, ini bebas, variabel bebas. Nah ini kita masuk ke fstructure sama dengan fopen, dia buka yang kayak tadi si filenya, karena kita mau mencari. Kalau mencari kan kita harus baca dulu kan filenya itu, maka di sini kode itu RB. Nah nomor record yang mau tampilin, kalau kita mau lihat data yang berapa sih gitu. Katanya ada menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Nah itu menu 1 itu data pertama, menu kedua record kedua, menu ketiga record ketiga, dan menu 4 record keempat. Nah ini ada perintahnya tuh, jadi offset byte. Nah offset byte itu yang tadi yaitu menyerahkan jumlah byte terhadap posisi. Nah yang dia itu yang ada di akhirnya itu loh, dia mau baca nomor berapa sih. Nah perintahnya itu tinggal ini aja, misalnya nomor recordnya 2, nah itu tinggal 2,1 kali size of letternya berapa gitu, dia bakal masuk ke offset byte nya. Nah kita pakai 6 set, berarti dia baca dari awal, karena tadi ada set, curve, sama end, kita baca dari awal. Nah, ini size of ini dia jumlah itu bisa beda-beda loh ya. Tapi kalau di dalam file ini itu pasti pakainya size of daftar, tergantung apa yang kita inputin atau kita masukin. Makanya karena tergantung apa yang kita masukin, nanti kita dikaliin oleh si size of daftar ya. Nah terus ini perintahnya, dia pertama nge-read dulu membaca daftarnya. Kalau dia 90, maka dia nggak dikenalin. Kalau tadi kalau F itu harus 991 kan, baru dia bisa dibaca. Nah kalau 990 berarti dia kemudian tidak dikenalin. Nah kalau kebaca dia masuk ke else. Nah dia bakal baca menunya namanya menu berapa, bisa gaya berapa, tergantung nomor recordnya. Nah kita coba jalanin aja. Nah di sini tuh ada, kita pakai 2. Kenapa pakai 2? Karena kalau di remove kita itu bukan menghapus, jadi kita mindahin data yang mau kita hapus itu ke data baru. Jadi kita bakal mindahin data yang kita hapus ke data baru. Makanya kita menggunakan ada 2 file ini, ada struktur biasa sama struktur, ada 2-nya. Nah ini daftar harga ini merupakan file buat file pembuangan itu. Jadi kalau misalnya ya kan dia ada RB, ada AB, ada RB, ada AB. Nah RB berarti dia bakal baca si abstrak. Nah AB berarti dia pasti kan buat tambahin kan. Nah oleh sebab itu di daftar harga kedua dia bakal nambahin hasil dari si daftar harga yang pertama itu. Jadi kalau kita mau hapus data nih, misalnya nef menu akan dihapus, nah kita bikin variabel namanya hapus. Sini ada caranya terhapus gitu. Terus sini ada average. Nah average tadi itu yang si average daftar yang awal. Daftar. Nah terus ini juga ada average-nya kita pakai F struktur 2. Ya, kenapa gitu? Karena kan kita mau mindahin yang dihapus itu ke F struktur 2 ke si daftar harga 2.dat gitu. Jadi dan dia bakal remove daftar harga .dat-nya, terus dia bakal mindahin daftar harga 2.dat. Nah terus kita tinggal ganti deh namanya harga 2.dat ke daftar harga .dat. Jadi pertama nih kita ada daftar harga misalnya 1, 2, 3, 4. Ya kita mau hapus data ketiga kita hapus
Tanda ketika kita hapus jadi kan bolong tuh, jadi 1, 2, 4. Nah biar nggak bolong makanya kita pindahin nih, kita hapus di daftar harganya, kita pindahin ke daftar harga kedua itu, kita pindah ke daftar harga kedua jadi 1, 2, 3 kan. Nah udah jadi daftar harga kedua. Nah daftar harga kedua ini kita rename jadi daftar harga daftar. Nah, jadi kan filenya kan jadi namanya tetap sama tapi isinya beda kayak gitu. Saran. Oh, berarti menu kedua hilang. Nah kalau tadi tuh kalau misalnya kita nggak pindahin dulu langsung kita hapus, dia bakal loncat jadi menu 1 dan menu keduanya kosong, menu ketiganya sama menu keempat kayak gitu. Nah ini berarti penghapusannya udah berhasil. Nah kalau udah ya, makasih udah nonton videonya sampai habis. Sekian dari saya. Semoga apa yang telah dijelasin tadi bisa dimengerti dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan atau ada yang masih belum dimengerti. Nah kalau masih belum dimengerti bisa nanya aja ke asistennya di Daskom 1. Nah tapi jangan nanya soal TP ya, kalau mau materi boleh. Terus nah jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau mau ada saran atau tanggapan mengenai video ini bisa komen aja di bawah. Nah terus kita pasti bakal baca kok. Terus tetap stay tune di channel kita, makanya di subscribe dong channel kita. Tetap stay tune di channel kita. Ditunggu video selanjutnya. Oke, kalau tadi saya belum mengenalin pada asisten saya, keep secret. Oke, saya di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.